Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Azmi Kamalu Rizky dengan NIM 1022111080 dari kelas 1C Teknik Elektro dengan mata kuliah Bahan Listrik Elektronika dengan dosen pengampu Bapak Tri Hendrawan Budianto STMT. Di sini saya akan menjelaskan bahan komponen elektronika dan bahan listrik. Untuk bahan listrik yang pertama ialah ada steker. Ini contohnya steker atau colokan. Alat ini sering kita temukan di hampir semua barang elektronik yang ada di rumah kita. Beberapa barang tersebut antara lain ialah televisi, colokan HP, hingga kulkas. Semua barang tersebut menggunakan steker atau colokan sebagai penghantar listrik dari produk elektronik ke sumber listrik di rumah. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita simak ulasan penjelasan lengkap dari saya mengenai fungsi steker berikut. Yang pertama-tama, sebelum masuk ke fungsinya, langsung alangkah baiknya kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertiannya atau penjelasan dari steker. Steker atau colokan adalah komponen yang menghantarkan listrik dari barang elektronik kepada stop kontak di rumah. Bentuk dari steker sendiri umumnya di Indonesia menggunakan dua kaki. Seperti yang kita lihat, contohnya di sini menggunakan dua kaki. Ini mengikuti dari jenis lubang stop kontak yang sudah digunakan di seluruh hunian di tanah air. Steker juga sering disebut sebagai colokan atau jack listrik dalam bahasa sehari-hari. Selanjutnya, fungsi dari steker atau colokan. Fungsi steker sendiri ialah sebagai media koneksi antar sumber listrik dengan perangkat listrik. Melalui koneksi steker dan stop kontak inilah arus listrik dapat mengalir ke perangkat elektronik, sehingga perangkat listrik yang disambungkan stek tersebut mendapatkan arus listrik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bukan cuma itu saja, steker juga berfungsi sebagai poin pengaman pada instalasi listrik di rumah, di mana dengan adanya steker ini pertemuan antara jalur listrik menjadi lebih aman. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi steker pada instalasi listrik ini sangatlah penting. Dan berikut ini jenis dari steker atau colokan. Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis fungsi steker yang umum digunakan, yakni dengan menggunakan dua kaki seperti contoh ini, dan ada juga yang menggunakan tambahan satu kaki, yakni tiga kaki. Steker dua kaki memiliki bentuk yang berdampingan dan tegak lurus. Steker ini digunakan untuk arus listrik yang relatif lebih rendah, sedangkan steker yang memiliki tiga kaki bentuk seperti segitiga, tegak lurus, serta dilengkapi dengan jalur ground. Digunakan untuk peralatan elektronik yang memiliki arus tegangan listrik yang relatif lebih tinggi. Jika kita membedakan jenis dan fungsi steker dari bentuk stop kontak, maka steker listrik ini dibagi menjadi dua jenis, yakni steker berbentuk F dan steker berbentuk C. Steker berbentuk F memiliki bentuk kutub lurus dan steker bentuk C kutubnya berbentuk lengkung atau melingkar. Untuk cara memasangkan colokan listrik 3 kabel yang sebenarnya sama, seperti memasang colokan listrik 2 kabel dan ada tambahan kabel ketiga, yaitu kabel earth atau ground. Sebagai perumpamaan, pemasangan steker listrik 3 kabel untuk warna biru kabel negatif atau netral, warna hitam untuk kabel positif atau pasa, dan kabel kuning hijau untuk kabel earth atau ground. Berikut cara memasangnya. Yang pertama, lepaskan skrup atau baut pengunci yang ada di steker untuk membuka penutupnya. Yang kedua, setelah bagian penutup terbuka, hubungkan kabel fasa yang berwarna hitam dan netral yang berwarna biru pada terminal kabel yang telah tersedia dan kencangkan bautnya. Yang ketiga, kabel earth yang berwarna kuning hijau, pasangkan pada terminal untuk ground, posisinya ada di tengah dan kencangkan bautnya. Yang keempat, tutup kembali penutup steker dan jangan lupa pasang baut pengunci dan kencangkan. Demikian prosedur cara memasang colokan listrik dengan 3 kabel yang baik dan benar.
Nah, itulah tadi ulasan lengkap mengenai fungsi dari steker, mulai dari pengertian hingga cara pemasangannya. Yang kedua adalah MCB. Nah, yang seperti bisa kita lihat ini adalah bentuk dari MCB tersebut. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa MCB adalah singkatan dari Miniature Circuit Breaker. MCB merupakan komponen kelistrikan yang bertugas untuk memutus aliran listrik ketika terjadi arus berlebih ataupun konsleting. Pemutusan alur listrik dilakukan secara otomatis dan ditujukan untuk memberi keamanan terhadap pemakai listrik di rumah, kantor, maupun di tempat lainnya. Penggunaan MCB ini persis seperti yang ada pada sekring sebagai komponen keamanan listrik. Perbedaannya, di sekring ketika terjadi beban berlebihan atau konslet maka aliran daya yang terputus dan otomatis sekring diganti dengan yang baru. Sedangkan pada MCB bisa diaktifkan lagi setelah masalah sudah diatasi. Fungsi MCB terdapat 3 fungsi utama MCB, yakni untuk pemutus arus, proteksi terhadap beban berlebih atau overload, serta untuk memproteksi adanya hubung singkat atau konsleting. Untuk penjelasannya masing-masing dapat disimak di bawah ini. 1. Sebagai pemutus arus listrik. Fungsi sebagai pemutus arus bisa diartikan sebagai bentuk pengamanan atau kendali dari pemilik rumah. Sebagai bentuk keamanan ketika terjadi masalah pada instalasi, maka MCB akan memutuskan secara otomatis. Sedangkan bentuk kendali dari pemilik rumah adalah ketika Anda ingin mematikan aliran tidak hanya pada satu titik melainkan pada semua jaringan yang terhubung, maka bisa dengan menurunkan toggle switch pada MCB. Seringkali pada satu instalasi rumah atau bangunan melibatkan lebih dari satu MCB. Oleh karena itu, pahami alur instalasi listrik yang ada pada tempat Anda untuk menghindari kesalahan ketika mematikan arus secara manual. 2. Memproteksi adanya beban lebih atau overload. Overload atau beban lebih adalah suatu kejadian ketika penggunaan arus listrik melebihi batas penggunaan listrik pada bangunan yang ditempati. Komponen dari MCB yang bertugas mendeteksi adanya beban lebih adalah pada elemen bimatelnya. Contohnya ketika suatu ruangan atau rumah menggunakan MCB dengan batas arus 6A, maka seharusnya penggunaan listrik yang diperbolehkan tidak boleh lebih dari 6A. Untuk instalasi penerangan mungkin masih bisa terkendali, akan tetapi untuk instalasi tenaga atau stop kontak biasanya sering dilalaikan. Ketika Anda menancapkan komponen elektronika dengan daya yang lebih tinggi sehingga membuat arus naik menjadi 7A, maka elemen bimetal pada MCB akan melengkung karena terkena panas lebih dan otomatis mematikan kontak MCB sehingga terjadilah trip atau pemutus arus. 3. Memproteksi adanya hubung singkat atau konsleting. Konsleting atau hubung singkat adalah salah satu penyebab kebakaran tertinggi pada bangunan. Oleh karena itu, penggunaan MCB sangatlah penting untuk mencegah terjadinya hal itu. Fungsi proteksi hubung singkat ini, komponen MCB yang bertugas untuk mendeteksi adalah magnetic strip yang berupa solenoid. Sama seperti beban lebih, komponen ini bereaksi akibat panas yang diterima. Namun pada kasus hubung singkat, panas yang masuk sangat tinggi. Besarnya panas yang diterima akan menimbulkan adanya gaya magnet pada solenoid dan otomatis menarik switch sehingga aliran listrik terputus. Jika pada kasus hubung singkat bimetal melengkung dengan adanya jeda waktu, maka di konsleting ini magnetic strip akan bereaksi dengan sangat cepat. Tujuannya untuk memperkecil resiko kerusakan pada komponen yang terjadi kebakaran dan sangat sempit. Cara kerja dari MCB. Untuk kerja MCB sebenarnya kita sudah sedikit singgung ketika membahas fungsi MCB yang sebelumnya. Pada dasarnya MCB memang dapat dioperasikan secara manual dengan menekan toggle switch ke bawah untuk mematikan dan ke atas untuk menghidupkan. Selain itu, MCB menggunakan 2 prinsip kerja untuk keamanan otomatisnya, yakni dengan timer tripping
pemutusan arus karena reaksi panas, dan magnetic tripping, pemutusan arus karena efek gaya magnet. Masing-masing prinsip kerja dilakukan berdasarkan gangguan yang terjadi ketika overload atau beban berlebih. Maka MCB menggunakan prinsip kerja thermal tripping, sedangkan ketika hubung singkat atau konsleting, maka MCB menerapkan prinsip magnetic tripping. Macam-macam MCB. Jika dibedakan menurut ketahanan arusnya, terdapat banyak jenis MCB, mulai dari 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 8A, dan 100A. Dan yang paling tinggi ialah 125A. Sedangkan menurut karakteristik pemutusan arusnya, komponen MCB terbagi menjadi 3 jenis, yakni MCB tipe B, tipe C, dan tipe D. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. MCB tipe B memiliki ketahanan listrik lebih besar antara 3 hingga 5 kali dari arus maksimum yang tertulis. Contohnya apabila tertulis 6A, maka ketahanannya tidak lebih dari 18A. Berlaku untuk perhitungan tipe lainnya. MCB jenis ini biasanya ditemui di area rumah maupun industri ringan. MCB tipe C akan memutus arus ketika beban lebih besar 5 hingga 10 kali dari arus maksimum yang ditulis. Jenis ini biasanya ditemukan di penerangan gedung yang memakan banyak titik serta motor listrik dengan arus sedang. Sedangkan MCB tipe D adalah yang paling besar ketahanannya, yakni ketika arus lebih besar 10 hingga 25 kali dari batas maksimum yang ditulis. MCB tipe ini ditemui pada rangkaian yang memiliki lonjakan listrik besar ketika awal pemakaiannya, seperti pada motor listrik yang berdaya besar, mesin produksi pabrik, mesin sinar X-ray, dan lain-lain. Itulah pembahasan mengenai pengertian MCB beserta fungsi, cara kerja, dan macam-macamnya. Yang ketiga ialah kabel listrik. Kabel. Nah, ini salah satu contoh dari kabel listrik. Kabel listrik yang dalam bahasa Inggrisnya disebut electrical cable adalah media untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Konduktor atau bahan pengantar listrik yang biasanya digunakan oleh kabel listrik adalah bahan tembaga. Dan juga ada yang berbahan aluminium, meskipun ada juga yang menggunakan silver atau perak dan emas sebagai bahan konduktornya. Namun bahan-bahan tersebut jarang digunakan karena harganya yang sangat mahal. Sedangkan isolator atau bahan yang tidak sulit menghantarkan arus listrik yang digunakan oleh kabel adalah bahan termoplastik dan termosetting, yaitu polimer plastik dan rubber atau karet yang dibentuk dengan satu kali atau beberapa kali pemanasannya dan pendinginan. Kabel listrik pada dasarnya merupakan sejumlah wire atau kawat terisolator yang diikat bersama dan membentuk jalur transmisi multikonduktor. Dalam pemilihan kabel listrik kita perlu memperlihatkan beberapa faktor penting, yaitu warna kabel listrik, label informasi, dan aplikasinya. Informasi yang tercetak di kabel listrik merupakan informasi-informasi penting tentang kabel listrik yang bersangkutan, sehingga kita dapat menyesuaikan kabel listrik tersebut dengan penggunaan kita. Informasi-informasi penting yang tercetak pada kabel listrik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kabel atau kabel size, yaitu ukuran pada setiap individu wire yang terikat bersama pada kabel yang bersangkutan, berdasarkan ukuran American Wire Gauge atau AWG. Ukuran yang tercetak tersebut diantaranya seperti 8, 10, 12, 14, 16, dan lain-lainnya, yang masing-masing angka tersebut mewakili diameter wire pada kabelnya. Semakin besar angka tersebut, makin kecil ukuran kabel wire-nya. Sedangkan di Indonesia
biasanya kita menggunakan satuan milimeter kuadrat seperti 1,5 mm kuadrat, 2,5 mm kuadrat, 4 mm kuadrat, 6 mm kuadrat, dan seterusnya. Tegangan nominal, yaitu tegangan operasional real kabel yang bersangkutan seperti 450 sampai 750 volt, yang artinya tegangan nominalnya sekitar 450 volt hingga 750 volt. Kode bahan dan jumlah urai dalam kabel. Beberapa kode kabel yang sering kita jumpai diantaranya seperti NYA, NYAF, NGA, NYM, NYMHY, NYY, NYYHY, dan lain-lainnya. Dari kode tersebut kita dapat mengetahui bahan konduktor dan bahan isolator yang digunakan, serta jumlah urai konduktornya tunggal atau serabut lebih dari satu. Bahan komponen elektronika. Yang pertama ialah smartphone. Smartphone atau telepon genggam atau telepon seluler pintar yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang mutakhir dan berkemampuan tinggi layaknya sebuah komputer. Smartphone dapat juga diartikan sebagai sebuah telepon genggam yang bekerja dengan menggunakan perangkat lunak sistem operasi atau OS yang menyediakan hubungan antar standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Ada juga yang mendefinisikan smartphone sebagai sebuah telepon genggam pintar yang memiliki fitur canggih seperti email, internet, pembaca e-book, dan lainnya. Singkatnya, smartphone merupakan komputer kecil yang memiliki kemampuan sebuah telepon. Berikut pengertian smartphone menurut beberapa ahli. Agar kita bisa lebih memahaminya, ada baiknya kita memahami pengertian dari smartphone menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut David Wood. Menurut David Wood, smartphone adalah handphone cerdas yang memiliki kelebihan dibanding alat telekomunikasi lainnya. Kelebihannya terlihat dari proses pembuatannya dan proses penggunaannya. Yang kedua, menurut Williams dan Sawyer. Menurut Williams dan Sawyer, definisi smartphone adalah telepon seluler yang memakai beberapa layanan seperti layar, mikroprosesor, memori, dan modem bawaan. Dengan begitu, smartphone memiliki fitur yang lebih lengkap dibanding handphone biasa. Yang ketiga, Ridi Ferdianda. Menurut Ridi Ferdianda, pengertian smartphone adalah perangkat telepon seluler yang dilengkapi dengan berbagai fitur. Dengan begitu, selain sebagai alat komunikasi, smartphone juga dapat digunakan untuk keperluan bisnis oleh pengusaha dan masyarakat umum. Sistem operasi smartphone seperti halnya pada komputer atau laptop. Sebuah smartphone membutuhkan operating system atau OS agar bisa bekerja sebagaimana mestinya. Berikut ini adalah beberapa OS dari smartphone. Yang pertama, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Bada, Firefox OS, Migo OS, Palm, Symbian, Ubuntu, Tizen. Dari sekian banyak OS smartphone yang digunakan, OS yang paling sering digunakan oleh masyarakat umum, terutama di Indonesia sendiri, ialah Android, iOS, Windows Phone, dan BlackBerry. Namun dari keseluruhan smartphone Android lah yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Demikianlah beberapa penyampaian materi dari saya. Dengan video ini semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.